Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hukum perdata yang beranggotakan 14 orang, yaitu Ahmad Fauzan, Yohanes Fogi Valentino, Syahrul Ramadan, Vigo Putra Ranendra, Galib Suryaganta, Komang Riko Wiprayuda, Rizky Aditya, Cindy Aldila Femanda, Yogi Setiawan, Hendra Wijaya, Aditya Febrianto, Faruk Zakiun Nuha, Yosua Pascal Nathaniel, dan Vivian Chandra. Istilah dan pengertian hukum perdata. Hukum perdata atau civil rights dan private rights atau biasa disebut dengan hukum privat, yakni hukum yang mengatur orang perorangan. Menurut Volmar, hukum perdata adalah aturan atau norma yang diberikan pembatasan dan memberikan suatu perlindungan pada kepentingan perorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Adapun hubungan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal. 1. Perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. 2. Ketentuan undang-undang. 3. Ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain. Selain itu, hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu 1. Hukum perdata dalam arti yang luas adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Dagang serta yang disebut dengan undang-undang tambahan lainnya. 2. Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Hukum perdata dibagi menjadi dua, yaitu hukum perdata secara material, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak kewajiban perdata, mengatur kepentingan-kepentingan perdata dalam setiap objek hukum. 2. Hukum perdata secara formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material. Selain itu, terdapat dua kaidah, yaitu 1. Kaidah tertulis, yaitu kaidah-kaidah hukum perdata yang mana terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensial. Kedua, yaitu hukum tidak tertulis, kaidah-kaidah hukum perdata yang tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat, kebiasaan. Sedangkan yang menjadi subjek hukum perdata dibagi dua. 1. Manusia. Dimanapun mengakukan manusia sebagai objek hukum sejak dalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan hidup sebagaimana tertuang dalam pasal 2 KUHP Perdata apabila kepentingan anak itu mengkehendakinya. Hak ini tidak dapat dihilangkan sekalipun manusia tersebut melakukan kesalahan sehingga dia jatuhi hukuman oleh pengadilan. Dengan ketentuan hukuman tersebut tidak boleh menghilangkan kedudukan manusia sebagai subjek hukum KUH Perdata. 2. Badan hukum adalah subjek hukum yang merupakan ciptaan manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberi status sebagai penduduk hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Adapun badan hukum di Indonesia diklarifikasi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah. 2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah. 3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu. Selain itu, hukum perdata dibagi menjadi dua artian. Yang pertama adalah hukum perdata dalam artian luas, dan yang kedua adalah hukum perdata dalam artian sempit. Dalam artian luas, yaitu hukum perdata adalah bahan hukum yang sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Hukum Dagang serta yang disebut dalam undang-undang tambahan lainnya. Dan yang kedua adalah hukum perdata dalam artian sempit, yaitu adalah hukum perdata yang terdapat dalam Undang-Undang Hukum Perdata BW. Dengan subjek hukum perdata di atas dapat ditarik sebuah pendapat bahwa substansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain yaitu adanya hubungan antara keluarga, dan yang kedua adalah pergaulan dalam masyarakat. Dan arti dalam hubungan antara keluarga itu akan menimbulkan pertentangan dalam sebuah keluarga dan hukum di dalam keluarga. Yang kedua adanya pergaulan dalam masyarakat, yang artian yaitu interaksi dalam masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum hak waris. Dan
Berbagai paparan tentang hukum perdata dapat ditemukan unsur-unsur hukum perdata, yaitu yang pertama adanya kaidah hukum, yang kedua adanya yang mengatur hubungan antara hukum perdata yang satu dengan yang lainnya, yang ketiga adalah bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata. Pemberlakuan hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia beraneka ragam. Artinya bahwa hukum perdata yang berlaku itu terdiri dari berbagai macam ketentuan peraturan hukum, di mana pemerintah Hindia Belanda penduduknya dibagi menjadi 3 golongan. A. Golongan Eropa dan dipersamakan dengan golongan Eropa diberlakukan hukum perdata Barat. B. Golongan Timur asing dibagi menjadi Timur diberlakukan hukum perdata Barat, sedangkan bukan Tionghoa diberlakukan hukum adat. C. Bumi Putra, yakni orang Indonesia asli diberlakukan hukum adat dan sebagai hukum Islam. Sumber hukum perdata berasal pada sejarah dan pembentukannya, sedangkan pengertian tempat menunjukkan kepada rumusan dimuat dan dapat dibaca. Sumber dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal tempat di mana memperoleh kekuatan hukum. Hukum secara formal dapat berlaku, salah satunya sumber hukum perdata buatan kolonial Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum dianti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sumber dalam arti material. Terdapat dari materi hukum yang diambil, adapun yang diambil dari materi hukum adalah lembaran negara atau dikenal dengan Staatsblad, di mana dirumuskan undang-undang hukum perdata dapat dibaca secara umum, misal STB 1945. Secara khusus, sumber hukum perdata Indonesia berupa 1. Algemeen Bepaling van Wetgeving AB, ketentuan umum pemerintahan Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan ketentuan STBL 1847 nomor 23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri atas 36 pasal. 2. KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek BW merupakan ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848, diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. 3. KUHD atau Wetboek van Koopendel WVK terdiri atas 754 pasal, meliputi buku 1 tentang dagang buku, 2 tentang hak-hak kewajiban yang timbul dalam pelayaran, 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agrarian. UU ini mencabut tentang buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah kecuali hipotek. 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. (1970 sampai 90) ini adalah karena perkembangan tidak sesuai dengan kegiatan kebutuhan perkreditan sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dibagi menjadi 3 pertimbangan. Lahirnya undang-undang yaitu, yang pertama, adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat. Yang kedua, jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat memacu serta mampu memberikan perlindungan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan Simpanan atau disingkat LPS. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat KHI. Traktat suatu
perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Jurisprudensi atau putusan pengadilan yang merupakan yudikatif berisi kaidah atau peraturan hukum. Sejarah singkat hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Bermula dari benua Eropa, terutama di Eropa bagian daratan, yang berlaku hukum perdata Romawi. Di samping itu juga berlaku hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat. Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Prancis kepada bangsa Belanda tahun 1909 sampai 1811. Keadaan dan sistematika hukum perdata di Indonesia. Perkataan hukum perdata dalam artian luas meliputi semua hukum privat, material, dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Penyebab dari keanekaragaman dari hukum perdata yaitu ada dua. Yang pertama, faktor etnis yang disebabkan keanekaragaman hukum adat, karena Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Selanjutnya, faktor historia yuridis yang dapat dilihat pada ketentuan pasal 163 IS. Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum Indonesia ditulis dalam pasal 131 IS yang sebelumnya terdapat pada pasal 75 RR. Hukum perdata di Indonesia mengenal dua sistematika. Yang pertama, sistematika hukum perdata dalam undang-undang sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu buku pertama tentang orang atau hukum perorangan pasal 1 sampai pasal 498. Selanjutnya, buku kedua tentang benda atau hukum benda dan hukum waris pasal 499 sampai pasal 1323. Lalu buku ketiga tentang perikatan atau hukum perikatan dan perjanjian pasal 1233 sampai pasal 1864. Buku ke-6 yaitu tentang pembuktian dan kadaluarsa atau mengatur tentang alat bukti akibat lewat waktu pasal 1805 sampai pasal 1993. Yang kedua yaitu menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama, hukum perorangan yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum. Yang kedua yaitu hukum harta benda, yaitu mengatur hubungan hukum yang dapat diukur dengan uang. Yang ketiga, hukum waris memuat peraturan hukum yang mengatur tentang harta seseorang yang telah meninggal dunia. Asas-asas hukum perdata, ada banyak asas-asas hukum perdata dan yang biasanya dipakai yakni asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat hukum, asas atas kepercayaan, asas keseimbangan, asas kepastian hukum, asas persamaan hukum, asas perlindungan, asas kepatutan, asas moral, dan asas kepribadian. Terima kasih. Satu, asas kebebasan berkontrak. Kontrak Freiheit. Siapapun dapat melakukan perjanjian undang-undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338 KUHP Perdata. 2. Atas konsensualisme pasal 1320 KUHP Perdata bahwa suatu perjanjian sah jika disepakati oleh kedua belah pihak secara lisan maupun tulisan. 3. Asas kekuatan mengikat Pacta Sunt Servanda, perjanjian yang dibuat mengikat para pembuatnya saja atau dengan kata lain sifatnya mengikat dalam bagi setiap pembuatnya. Pasal 1340 KUHP Perdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. 4. Asas kepribadian hanya untuk memenuhi kepentingan perseorangan dirinya sendiri. 5. Asas kepastian hukum Tegotrow, perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikat baik. 6. Kepastian hukum tidak dapat suatu perkara dapat dilakukan upaya hukum bila tidak adanya aturan yang mengaturnya. 7. Asas persamaan bahwa pembuat perjanjian harus memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, warna kulit, dan ras. 8 maksudnya.
8. Nebis in idem, perkara yang objek yang sama dengan para pihak yang sama dengan materi pokok perkara yang sama pula yang diputus oleh pihak pengadilan yang telah berkekuatan hukum, tetap dengan mengabulkan atau menolak. 9. Asas bet get al velkommen title dalam hal yang bergerak, yaitu pada pasal 1977